Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 28 Juli 2021. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan terus menyertai kehidupan kita yang mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, 2 Raja-Raja pasal 23, kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga, bersyukur hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Kami mau terus isi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti, memahami apa yang Kau maksudkan. Kau juga menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebanyakan orang Kristen beranggapan bahwa Allah hanya peduli dengan hati kita dan tidak peduli dengan perbuatan dan perilaku kita. Firman Tuhan hari ini mencatat secara rinci segala tindakan reformasi yang dilakukan oleh Raja Yosia. Tindakan reformasi yang dilakukan oleh Raja Yosia, Raja Selatan atau Raja Yehuda, yaitu tindakan memberantas dan menghancurkan semua patung serta mezbah penyembahan berhala peninggalan raja-raja sebelumnya, termasuk Raja Manasye. Penulis Alkitab biasanya menulis dengan singkat dan tidak bertele-tele. Mereka hanya menuliskan hal-hal penting yang hendak disampaikan oleh Allah. Seperti di dalam Perjanjian Baru, Rasul Yohanes mengatakan bahwa banyak dari perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus yang tidak dituliskan. Namun semua tulisan yang diilhamkan boleh menjadikan kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias dan menerima Dia sehingga kita mendapatkan keselamatan. Itu Rasul Yohanes menuliskan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31. Dengan demikian ketika kita melihat bahwa penulis kitab Raja-Raja mencantumkan begitu detil tindakan reformasi yang dilakukan oleh Raja Yosia, berarti penulis melihat bahwa tindakan tersebut sangat penting. Memang kalau kita baca di dalam ayat-ayat dalam pasal 23 kitab 2 Raja-Raja ini, detil sekali dituliskan oleh penulis kitab 2 Raja-Raja bagaimana Yosia menghancurkan patung demi patung. Penyembahan di bukit pengorbanan. Baik perkakas-perkakasnya dan lain sebagainya. Yosia memerintahkan supaya segala perkakas yang dipakai untuk penyembahan Baal, penyembahan Asyera, segala penyembahan untuk tentara langit, dan semua perkakas tersebut harus dibakar. 23 ayat yang keempat mengatakan demikian. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abu ke Betel. Bapak Ibu Saudara, tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan juga dibakar, bahkan ditumbuk halus-halus sampai menjadi abu, kemudian dicampakkan ke kuburan rakyat. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu, kemudian dicampakkannya abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Bukit-bukit pengorbanan juga demikian.
dalam ayat yang ke-8 dijelaskan, disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai ke Beersheba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang dekat lubang pintu gerbang Yosua penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, semuanya dihancurkan yang berkaitan dengan penyembahan berhala, Baal dan lain sebagainya. Mesbah-mesbah yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, khususnya Raja Manasye, ya, dirobohkan, diremukkan dan abunya dicampakkan ke sungai Kidron. Begitu pula bukit-bukit pengorbanan yang saya bacakan tadi, ya, yang didirikan oleh Raja Salomo yang penuh hikmat, tetapi dia telah melanggar apa yang diperintahkan Tuhan sehingga mendirikan bukit-bukit pengorbanan. Oleh karena istri-istri Salomo banyak kali berasal dari kerajaan-kerajaan yang menyembah bukan Tuhan, sehingga Salomo tolerir terhadap bukit-bukit pengorbanan. Itu pun dihancurkan oleh Yosia. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah memakai Yosia untuk menggenapi penghancuran mesbah di Betel yang didirikan oleh Yerobeam, kerajaan Israel, dan membakar tulang-tulang manusia di atasnya untuk menajiskannya seperti yang telah dinubuatkan oleh abdi Allah. Itu tertulis di dalam ayat 15 sampai yang ke-16. Dan nubuatnya di dalam 1 Raja-Raja pasal 13 ayat yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah reformasi yang dilakukan oleh Yosia. Pertobatan, dan kemudian dia beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan dinyatakan dengan sikap dan perbuatan yang menentang terhadap penyembahan Baal, penyembahan Asyera, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan penyembahan semuanya itu dihancurkan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi perenungan bagi kita. Pertobatan di dalam hati kita yang diikuti oleh tindakan menunjukkan kesungguhan dari pertobatan kita. Jadi tidak ada pertobatan yang disertai dengan perubahan tingkah laku dan sikap. Pertobatan selalu ditunjukkan dengan perbuatan atau dengan sikap yang sungguh-sungguh berubah. Tadinya mengikuti Baal kalau dalam Yosia, kemudian kembali kepada jalan Tuhan, mengikuti Tuhan. Bersyukur atas penemuan Taurat Tuhan yang ada di bait Allah. Kalau kita perhatikan, Taurat Tuhan ketemu di bait Allah sesungguhnya hal yang lumrah. Tapi ternyata selama bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun itu tidak digunakan karena kejahatan Yehuda, kerajaan Yehuda. Dan Yosia mereformasi semuanya itu. Dia kembalikan kepada penyembahan yang benar, yaitu kepada Tuhan yang telah memilih dan memberkati mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan kita menganggap ringan. Karena tindakan perubahan dalam sikap dan perbuatan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Tentu saja perubahan ke arah sesuatu yang sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita harus memperlihatkan pertobatan kita dengan berbagai macam perubahan dalam sikap, perilaku, tindakan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan juga dalam perjanjian baru memberikan penjelasan bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia. Kasih karunia keselamatan yang diberikan kepada kita ditujukan supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan ataupun perbuatan-perbuatan baik yang telah disiapkan Tuhan bagi setiap orang yang mendapatkan kasih karunia iman percaya kepada Tuhan Yesus.
Jelas-jelas dikatakan kalau kita beriman artinya kita meninggalkan dosa dan percaya kepada Yesus, mengikut Yesus. Kesediaan kita menjadikan Tuhan membuat kita juga hidup dalam ketaatan. Karena menjadikan Yesus Tuhan artinya memposisikan kita sebagai ciptaan, memposisikan kita sebagai hamba. Artinya hamba adalah harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan yang sudah memberikan kehidupan bagi kita sekalian. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan. Mampukan kami untuk kami dapat menerapkannya, yakni kami mau menyatakan hidup yang meninggalkan dosa dan mengikut Kristus, dinyatakan dalam sikap kami, dalam tutur kata dan dalam perbuatan kami, sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.